Muncul nggak ya? Muncul. Oke, langsung aja ya teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di sini saya Islam Nurhunaini NIM 005 dan Mas Iwan NIM 00 berapa Mas Iwan? NIM 009. Oke, akan mewakilkan kelompok kami yang membahas mengenai semiotika kekerasan. Dan di sini kami mengangkat atau mengambil salah satu kasus dari salah satu film ya, tapi yang biasa disebut ini drama Korea Rocket Boys. Ya, dari judulnya aja udah jelas Rocket Boys itu apa ya, teman-teman. Oke. Langsung saja di sini kita nanti akan membawakan atau meneliti menggunakan teori Ferdinand de Saussure dan Roland Barthes. Seperti itu. Di sini saya akan langsung menampilkan sedikit cuplikan mengenai drama Korea Rocket Boys. Ya, kelompoknya ini ya teman-teman, kelompok C. Oke teman-teman, tadi itu sedikit cuplikan tentang drama Korea Rocket Boys. Di sini saya sedikit akan menjelaskan mengenai analisis teori semiotika Ferdinand de Saussure, yaitu pokok dari teori ini adalah prinsip yang mengatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem tanda dan setiap tanda tersusun dari dua bagian, yaitu signifier atau penanda dan signified yaitu penanda. Penanda sendiri dapat diartikan dalam bentuk wujud atau wujud fisik lah ya, seperti itu. Petanda sendiri adalah gambaran mental, pikiran, atau konsep dan bisa disebut aspek mental dari bahasa. Seperti itu, teman-teman. Lanjut. Oke. Di sini saya akan sedikit menjelaskan analisis umumnya mengenai Rocket Boys. Di sini, oke. Nah, ini drama Korea Rocket Boys yang saya ambil itu dari episode 12. Cuplikannya sebagai penanda atau signifier dan pertandanya itu signified, yaitu sebuah drama Korea yang menceritakan tentang seorang anak yang berjuang dari awal untuk menjadi atlet badminton nasional, dan drama ini dirilis pada 31 Mei 2021. Jadi baru ya teman-teman. Sebenarnya kalau mau lebih jelasnya itu saya ceritakan sedikit. Ini tuh seorang anak yang tadinya dia itu emang orang tuanya itu mereka basicnya itu adalah badminton. Cuma dia pernah dibully sama salah satu temannya saat SD kalau badminton itu adalah olahraga orang miskin dan semacamnya, karena dia itu di lingkungan mereka itu terkenalnya itu olahraga baseball dan ya seperti itulah yang terkenal mewah dan sebagai olahraga yang bergengsi seperti itu. Dia gengsi lalu dia berusaha mempelajari tentang baseball itu, cuma ternyata gimana pun caranya dia tiba-tiba ya ditakdirkan lagi menjadi atlet badminton. 야, 니들 그만. 잠깐 일로 와봐. 니들 훈련이 장난이야? 소체가 만만해? 아닙니다. Oke teman-teman, tadi adalah scene pertama yang kita ambil dari episode 12. Sebenarnya di sini menjelaskan mengenai salah dua tokoh utama dalam drama Korea itu. Nah, di sini kami akan mencoba menganalisis tandanya itu dua atlet badminton mengelilingi lapangan. Penandanya cuplikannya, signifiernya, dan selanjutnya itu pertanyaannya signifiernya adalah dua atlet dianggap tidak maksimal dalam latihan badminton untuk persiapan kejuaraan nasional junior, sehingga pelatih melakukan kekerasan yang berkedok latihan. Mereka itu tidak salah apa-apa ya. Mereka latihan sesuai dengan apa yang diperintahkan, namun pelatihnya itu melakukan istilahnya kekerasan ataupun yang memberikan latihan yang tidak seharusnya. Yang lainnya latihan smash gitu ya bersama teman-temannya. Jadi ada 6 atlet, tapi yang 2 ini dibedakan latihannya. Yaitu mereka berkeliling 50 lapangan dan ya itu dianggap suatu yang tidak baik gitu karena berlebihan. Oke. Ini scene pertama ya, sebentar teman-teman. 니들이 제일 문제야. 이래서 애비애미 없는 것들은. Ya, tadi itu scene keduanya bisa dilihat dari cuplikan yang penanda signifier ini kalau mau lebih jelas. Jadi cuplikan yang tadi itu
berisi tentang pelatih itu memberikan umpatan ya. Tandanya itu pelatih berbicara kepada kedua atlet. Penandanya cuplikannya, lalu pertandanya itu pelatih memberikan umpatan atau kekerasan verbal kepada atlet yang tidak memiliki orang tua. Kalau kita lihat-lihat kan apa hubungannya antara tidak punya orang tua dengan latihan sebagai atlet kan. Tapi dia itu menyinggung tentang masalah pribadinya lalu diberikan hukuman dan dibedakan hanya karena mereka itu berasal dari orang yang keluarga tidak mampu dan tidak memiliki orang tua. Oke teman-teman, tadi cuplikan scene ketiga bisa terlihat jelas ya, karena di situ terlihat sangat jelas kekerasannya. Pelatih itu memukuli atlet dengan tongkat sebagai tanda, lalu penandanya cuplikan, dan yang saja itu pertandanya itu atlet yang memiliki masalah finansial diberikan perlakuan berbeda oleh pelatih. Atlet mendapatkan kekerasan nonverbal dari pelatih dengan cara dipukuli menggunakan tongkat kayu. Sebenarnya ini kisah kilas balik atau flashback dari atlet yang pernah diajar oleh pelatih tersebut. Nah, jadi itu dia itu memukuli anak yang tidak memiliki orang tua sama dengan tongkat, dan juga hanya karena mereka itu berasal dari keluarga miskin gitu. Padahal tidak ada hubungannya dengan kemampuan mereka dalam melakukan atau bakat mereka dalam badminton. Jadi itu adalah suatu kekerasan yang sangat menakutkan ya teman-teman. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Mas Ihwan. Monggo Mas Ihwan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, oke Mbak Isna, terima kasih. Kemudian yang kedua itu ada analisis teori semantika Ronald Perls. Yang pertama itu tadi ada signifier, dua signified, yang ketiga ada denotative sig, yang keempat ada konotatif signifier, yang kelima ada konotatif signified, dan yang keenam ada konotatif sign atau tanda konotasi atau second system. Mungkin lanjut Mbak. 야, 니들 그만. 니들 훈련이 장난이야? 소치가 만만해? 아닙니다. Nah, penanda yang pertama itu ada wide shot, yang kedua itu very wide shot, kemudian yang ketiga ada medium shot, yang keempat ada medium shot, kemudian yang kelima ada very wide shot, dan yang terakhir ada medium close up. Itu sebagai penandanya ya. Lanjut Mbak. ABM이 없는 것들은 Oke, lanjut. Ini yang pertama itu ada macet tapi ya Mbak. Close up. Lanjut Mbak. Ya, itu. Oke, Mas. Nah, ini. Nah, itu. Kemudian kita analisis ya terkait teori yang tadi. Yang pertama itu ada denotasi. Denotasi itu yang dimaksud itu adalah makna yang terlihat. Kemudian konotasi itu makna yang sebenarnya terjadi. Terlihat dari kasus tersebut, kita melihat bahwa pelatih memberikan kekerasan verbal kepada kedua atletnya. Kemudian makna yang terjadi itu, atau makna yang sebenarnya itu bahwa kedua atlet badminton diberikan kekerasan verbal oleh gurunya dan mendapatkan umpatan hanya karena mereka tidak berasal dari orang yang punya dan karena mereka tidak memiliki orang tua. Jadi seperti itu ya. Lanjut Mbak. Nah, ini merupakan contoh dari itu apa tadi makna yang terlihat. Yang pertama itu ada extreme wide shot, kemudian very wide shot, yang ketiga ada very wide shot, keempat ada close up, yang kelima ada close up, dan yang keenam ada medium close up. Lanjut Mbak. Nah, kita analisis ya yang skin ketiga. Dari makna denotasi itu kita dapat melihat bahwa pelatih memberikan kekerasan nonverbal kepada beberapa atlet seniornya. Kemudian makna sebenarnya atau makna konotasinya yaitu dalam scan ini menceritakan kilas balik yang dimana seorang pelatih yang memukul atletnya hanya karena mereka berasal dari keluarga miskin, menggunakan tongkat dengan sangat kasar, dengan dalih memberikan pelajaran yang seharusnya tidak didapatkan oleh para atlet. Mas Iwan, maaf tadi kayaknya ada yang kelewat deh. Yang bagian ini sih. Nah, ini belum tadi kelewatan, sorry. Oh iya. Yang scan 1 ya tadi kelewatan, maaf. Kita jelasin lagi ya bahwa
makna denotasinya itu makna yang terlihat bahwa pelatih memerintahkan 50 kali putaran kepada kedua atlet yang tidak berasal dari keluarga yang berkecukupan dan tidak memiliki orang tua. Sedangkan makna konotasinya itu kedua atlet badminton yang tidak bersalah dan melakukan latihan sesuai dengan peraturan mendapatkan hukuman 50 kali putaran hanya karena mereka berasal dari keluarga yang miskin dan tidak memiliki orang tua. Lanjut Mbak, yang keempat ya. Sampun Mas, 3 saja. Ya, terima kasih untuk memenuhi tugas sosiologi kepada Pak Charlie sebagai dosen kita. Terima kasih. Apakah mungkin ada yang ingin bertanya mengenai materi seometika kekerasan yang telah kami sampaikan? Monggo teman-teman yang mau tanya dipersilahkan. Gimana teman-teman? Apakah ada? Jika tidak, das lanjut. Saya ingin klarifikasi, Mbak. Sekalian tanya juga. Saya ingin tanya kepada Mas Ikhwan ya. Tadi menyebutkan terhadap arah kata-kata denotasi dan konotasi. Saya ingin tanya, menurut Mas Ikhwan, makna yang sebenarnya itu konotasi atau denotasi, Mas? Monggo Mas Ikhwan. Oh iya, baik. Jadi makna yang sebenarnya itu denotasi ya Mas. Sedangkan makna yang kiasannya itu makna konotasi. Oh ya, soalnya tadi Mas Ikhwan nyebutnya untuk konotasi disebut sebagai makna sesungguhnya atau makna sebenarnya. Jadi pengen tanya. Oh berarti tadi saya salah Mas, maaf Mas. Putus-putus ya suaraku tuh gimana? Gak macet-macet. Ya, tadi sedikit putus-putus suara Mas Iwan. Ya, emang benar tadi Mas Iwan sedikit salah mengucapkan pengertian mengenai konotasinya itu. Terima kasih Mas Fatur atas koreksinya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi atau memberikan tanggapan? Boleh. Sebenarnya tidak ada teman-teman. Kita langsung saja mungkin tutup. Oke. Sekian dari kelompok kami ya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi aman nggak ini suaranya? Masih download guys. Wait. Mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Lydia Octavia, NIM 1960 1241 035.
dan Fatur Rahman, NIM 1960124133 dari kelompok Semiotika Rasisme dalam Olahraga akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang akan diwakili dari kita berdua di forum ini. Yang pertama akan dibacakan oleh saya. Next. Semiotika. Semiotika secara etimologi atau secara bahasa berasal dari bahasa Yunani semeon yang berarti tanda. Awalnya tanda dimaknai sebagai suatu hal yang menunjukkan adanya hal lain. Seperti adanya asap, itu menandai adanya api. Lampu merah yang ada di perempatan menandakan bahwasanya harus berhenti dan seterusnya. Semiotika secara terminologi menurut Indi Wanseto tahun 2011 dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek pariwisata, seluruh kebudayaan sebagai tanda. Bisa diartikan juga dalam semiotika, suatu tanda dianggap mewakili atau menandakan sesuatu yang lain selain dirinya. Next. Ferdinand de Saussure. Pandangannya tentang tanda dianggap sangat berbeda dengan pandangan para ahli linguistik di zamannya. Ada 5 pandangan Saussure dalam Indiwan Seto 2011 yang di kemudian hari menjadi dasar strukturalisme Levi-Strauss. Salah satunya ialah signifier atau penanda dan signified atau petanda. Penanda adalah bunyi yang bermakna atau bisa dikatakan coretan yang bermakna. Penanda juga bisa disebut aspek material dari bahasa, yakni sesuatu yang dikatakan atau didengar, dan sesuatu yang ditulis atau dibaca. Selanjutnya, petanda sendiri adalah gambaran mental, pikiran atau konsep, dan bisa disebut aspek mental dari bahasa. Keberadaan 2 unsur, yakni penanda dan petanda dalam tanda bahasa yang konkret merupakan sesuatu yang tidak dapat dilepaskan. Next. Seperti sudah dikatakan tadi, petanda atau signified yang berarti makna, dan penanda atau signifier yang berarti bentuk atau objek tanda. Menurut Roland Barthes, menurut Alex Sobor 2006, Roland Barthes adalah seseorang yang pemikir struktuраlis yang mempraktikkan model linguistik dan semiologi Saussurian. Barthes dari Indian Seto 2011 melontarkan konsep konotasi dan denotasi sebagai kunci analisisnya. Lewat teori ini, Barthes menjelaskan bahwasanya signifikasi tahap pertama adalah hubungan antara penanda dan petanda di dalam sebuah tanda terhadap realitas eksternal. Signifikasi tahap pertama ini oleh Barthes disebut dengan denotasi. Dan konotasi merupakan istilah dalam teori Barthes untuk menamai signifikasi tahap kedua. Signifikasi tahap kedua menurut Indiwan Seto 2011 adalah gambaran interaksi yang terjadi ketika tanda bertemu dengan perasaan atau emosi dari pembaca serta nilai-nilai kebudayaannya. Pada tahap signifikasi tahap kedua ini yang berkaitan dengan isi, tanda bekerja melalui mitos. Mitos menurut Indiwan Seto adalah suatu wahana di mana suatu ideologi terwujud. Next. Nah, ini dia skema dari tataran pertama dan tataran kedua antara realitas, budaya, konotasi, serta denotasi. Next. Untuk analisis kami mengambil cuplikan film dari The Blind Side yang sudah kita tonton untuk tugas 1 kelas kemarin ya, mungkin sudah menonton semua. Nah, di dalam film ini ada sebuah adegan yang dapat dikatakan sebagai rasisme dalam olahraga. Kejadian tersebut adalah saat Michael O'Hare terjatuh setelah memblocking lawan, lalu kepala berhelmnya ditendang oleh pihak lawan. Cuplikan ini ada di film hampir di tengah-tengah, kalau tidak salah, pada saat dia mulai bermain di klub resmi yang waktu itu untuk pertandingan pertamanya. Next. Nah, berikut ini adalah cuplikan film The Blind Side yang kami ambil untuk dianalisis. Itu bisa diputar nggak? Atau cuman gambar? Oke.
Oke, mungkin nggak bisa diputar ya di Mbak Isna. Tapi teman-teman pada ingat nggak waktu cuplikan yang mana di film ini yang mau kita analisis? Halo? Halo, Oke, halo. di cuplikan tersebut ada petanda makna yang terkandung ya. Enggak bisa keputar ya. Ya. Ya, medianya unavailable. Sampai mana tadi? Nah, yang pertama adalah Michael O'Hare ditendang kepala berhelmnya. Penanda atau wujud sing itu bisa dilihat di gambar ya, waktu dia tersungkur. Maaf, itu sebenarnya ada video, cuman mungkin gara-gara kesalahan teknis jadi tidak bisa diputar. Maaf sekali teman-teman. Pertanda atau makna yang terkandung adalah Michael O'Hare terjatuh setelah memblocking lawan, lalu kepalanya berhelm, ditendang oleh pihak lawan, dan pelatih mengajukan protes kepada wasit. Pelatih protes karena timnya merasa didiskriminasi ras waktu itu. Karena sebelum pertandingan itu memang sudah ada ejek-mengejek ya. Next, Mbak. Up. Kelewat Mbak sih. Bentar. Nah, dalam cuplikan film ini kami dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ketika Michael ditendang kepalanya, yang kedua ketika pelatih protes karena timnya merasa didiskriminasi, yang ketiga ketika wasit memberikan penalti tetapi dengan terpaksa dan tidak adil. Pelatih Michael O'Hare tidak terima. Selanjutnya ketika Michael O'Hare senang karena ucapan pelatihnya bahwa dia adalah anggota timnya dan akan membelanya seperti anak sendiri. Berikut ini adalah analisis per scene menurut Ferdinand de Saussure. Jadi menurut teori yang tadi ya. Next. Nah, ini scene yang pertama. Seperti yang saya bilang tadi, waktu Michael O'Hare ditendang kepalanya pada saat terjatuh, dan pelatih memberikan protes kepada wasit. Karena yang menendang tidak diberi pelanggaran pada waktu itu. Next. Nah, pelatih protes karena timnya merasa didiskriminasi ras karena dianggap tidak penting dalam permainan tersebut karena padahal sudah ditendang kepalanya waktu itu tapi pihak lawan tidak diberi sanksi atau peringatan apapun. Lalu pelatih protes kepada wasit. Lalu wasit memberikan penalti tetapi dengan cuek dan tidak peduli. Seolah-olah tidak ikhlas seperti itu. Next. Wasit memberikan penalti tetapi dengan terpaksa dan tidak adil. Tetap tidak terima ya. Pertanda atau makna yang terkandung, pelatih merasa bahwa wasit tidak adil dengan keputusannya dikarenakan perbedaan ras yang dimiliki oleh Michael O'Hare sehingga pelatih melakukan protes dan mengatakan bahwa Michael O'Hare adalah anggota timnya dan akan membelanya seperti anak sendiri. Next. Nah, karena itu di scene keempat ini Michael O'Hare senang karena ucapan pelatih bahwa dia adalah anggota timnya dan akan membelanya seperti anak sendiri yang ada pertandanya walaupun dia berbeda ras atau apapun tetapi tetap didukung oleh pelatihnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Fatur. Pada Mas Fatur dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk analisis ini menurut dari Roland Barthes. Oh ya, Roland Barthes. Ya, ngelek. Gimana dong? Cek. Oke.
saya ingin melanjutkan tadi untuk menurut Roland Barthes ya. Nah, Roland Barthes tadi itu konsepnya adalah denotasi dan konotasi. Nah, di sini untuk yang scan pertama tadi yaitu Michael O'Hare ditendang kepala berhelmnya. Nah, untuk makna denotasinya atau makna sesungguhnya atau makna nyatanya yang terlihat, nah di sini terlihat bahwa putih ya tidak menyukai Michael O'Hare helmnya si Michael O'Hare ini. Jadi waktu jatuh tersungkur itu udah di apa? Dia sudah mohon maaf ini keluar masuk ya. Nah, itu tadi makna denotasinya. Kemudian untuk makna konotasi atau makna kiasnya, makna perasaan. Nah, di sini pemain lawan tidak menyukai Michael O'Hare karena perbedaan bentuk tubuh dan warna kulitnya. Bisa diputar ya. Kalau tidak bisa terputar videonya, lanjut ke slide berikutnya mungkin. Oh, jaringan. Oke, lanjut. Untuk yang scan kedua, ini pelatihnya si Michael O'Hare ini protes karena timnya terkena diskriminasi ras. Nah, di sini ada videonya. Dari video tersebut bisa dilihat makna denotasinya adalah terlihat bahwa pelatih si Michael O'Hare protes kepada wasit atas perlakuan tim lawan kepada timnya. Kemudian wasit memberikan penalti secara terpaksa. Nah, itu untuk makna denotasinya yang kita lihat dari video. Kemudian makna konotasinya, makna yang tidak terlihat, di sini wasit tidak menyukai tim Michael O'Hare karena dia membawa pemain yang berbeda. Artinya dia membawa si Michael O'Hare ini yang berbeda dari pemain-pemain lainnya gitu. Ya, di sini lagi-lagi si Michael O'Hare terkena rasisme atau gara-gara dia berwarna kulit Dia berwarna kulit hitam dan juga berbadan tubuh besar gitu. Jadi dia besar hitam kayak gitu. Kena rasis. Yang mana yang kulit hitam itu gimana ya, dianggap dikucilkan gitu untuk di lingkungan orang-orang putih. Selanjutnya masuk ke slide berikutnya. Nah, teman-teman kalau misalnya suara putus-putus dipotong ya, disanggah. Udah aman, Mas. Oke, lanjut. Sebelumnya ini mohon maaf ya, kok ini hilang-hilang jaringanku, nggak stabil. Oke, selanjutnya untuk scan yang ketiga, wasit memberikan penalti, tapi dengan terpaksa dan tidak adil. Jadi pelatih Michael O'Hare ini tidak terima dan membela. Situ bisa nampak makna denotasinya terlihat bahwa pelatih Michael O'Hare ini tidak terima dengan keputusan wasit. Dan
Cek. Halo Mas Fatur. Ya. Cek. Ya Allah, ini jaringanku kenapa sih? Coba aku matiin kameranya ya. Nggak kuat nih. Oke. Ya, Cek, masih apakah suara saya masih terdengar? Masih Mas. masih. Mohon maaf banget ini, ya Allah, jaringan wifi kenapa ini? Nah, terus tadi sampai mana ya? Oh ya, untuk scan ketiga ya tadi. Ini kan scan ketiga, wasit memberikan penalti tetapi dengan terpaksa dan tidak adil. Nah, pelatihnya si Michael ini tidak terima dan membela Michael O'Hare. Nah, di sini dari video tersebut bisa kalau sebenarnya bisa diputar bisa. Nah, di situ dilihat makna denotasinya terlihat bahwa pelatih si Michael O'Hare ini tidak terima dengan keputusan wasit dan memprotes dengan membela si Michael O'Hare seperti anaknya sendiri. Nah, di sini juga terdapat makna konotasi atau makna yang tak terlihat, tak nampak, yaitu si pelatih ini tidak suka jika si Michael O'Hare terkena diskriminasi ras. Nah, dan keputusan wasit sangat rasis menurutnya. Iya, sangat rasis karena si Michael O'Hare ini sudah dijatuhkan, kemudian hanya mendapatkan apa ya? Mendapatkan penalti dari keputusan wasit. Nah, sedangkan si Michael O'Hare tidak hanya dijatuhkan, tetapi kepalanya ditendang juga sama si lawan. Jadi menurut si pelatih ini nggak adil gitu kalau hanya cuman dikasih penalti seperti itu. Nah, selanjutnya ke scan berikutnya, scan terakhir. Keluar lagi. Nah, oke, lanjut lagi. Untuk yang scan keempat, Michael O'Hare senang karena ucapan pelatih bahwa dia adalah anggota timnya dan akan dibelanya seperti anaknya sendiri. Ini ada videonya. Nah, di sini di videonya terlihat bahwa maksud ke makna identitas ya, terlihat bahwa si Michael O'Hare memeluk pelatihnya dan tersenyum karena senang sudah dibela dan berkata akan melindungi pelatihnya juga. Nah, jadi di sini si Michael O'Hare memeluk si pelatih tadi yang awalnya marah-marah ke wasit, kemudian langsung datang merangkul dari belakang, kemudian juga berkata akan melindungi pelatihnya juga. Nah, itu yang nampak dari video. Kemudian terdapat makna konotasi atau makna tersiratnya, makna tersembunyinya. Si Michael O'Hare senang karena sudah dibela oleh pelatihnya dan akan memenangkan pertandingan bersama timnya. Oke, kesimpulan dulu ya. Jadi sini bisa disimpulkan untuk menurut si konsep si Roland Barthes ini, untuk makna denotasi itu sebenarnya makna yang terlihat, makna yang nyata, makna yang yang nampak di lapangan gitu. Jadi apa yang terjadi, realitasnya yang terjadi di lapangan atau bentuk fisiknya itu disebut sebagai makna denotasinya. Sedangkan makna konotasinya itu bisa dikatakan sebagai makna perasaan gitu, perasaan atau yang tidak tampak, tapi itu ada yang dirasakan oleh pelakunya. Nah, jadi maknanya lebih ke perasaan gitu, bagaimana perasaan dari dalam dirinya. Nah, itu yang memicu sehingga makna denotasinya ini terwujud menjadi realitas, jadi diwujudkan menjadi makna denotasi, jadi bentuk fisik seperti itu. Nah, saya rasa terakhir itu udah habis. Nah, sebelumnya mohon maaf banget dari saya sendiri nih, jaringannya tersendak-sendak, kemudian juga untuk video PPT-nya tidak bisa terputar. Mohon maaf sekali. Mungkin masih ada yang belum dipahami dari teman-teman sekalian, baik dari segi materi maupun dari konsepnya tadi. Mungkin bisa ditanyakan baik dari menurut
Roland Barthes ataupun tadi siapa tadi yang bersatu lagi yang Ferdinand Saussure, ya, itu mengenai petanda dan pertanda juga boleh ditanyakan kepada teman-teman, kepada teman dipersilakan. Saya mungkin Mas ingin bertanya sedikit. Ya boleh. Ya, Baik, mungkin dari konotasi tadi makna kiasan atau perasaan itu kira-kira bisa nggak sih kalau semisal dari sudut pandang orang lain, mungkin tadi kan dari sudut pandang tokoh utamanya ya. Kalau misalnya dari sudut pandang yang tokoh lainnya kira-kira bisa nggak? Atau emang harus tokoh utama? Terima kasih. Apa ya tadi? Mengenai makna konotasi atau perasaan dari orang lain ya. Ya, jelas nggak pertanyaanku, Mas? Agak kurang sih, mungkin bisa dilangsin lagi ya, medek-medek juga suaranya. Ya, mungkin bisa nggak kalau semisal kita ambil sampelnya itu bukan dari tokoh utamanya si yang tadi itu, misal dari orang lain, mungkin dari peran yang pembantunya atau maksudnya pelengkapnya gitu. Mana? Mungkin bisa dijadikan contoh dari video sini, ada bisa nggak Mbak? Sampelnya bisa diambil dari pemeran utama tidak? Nah, ini maksudnya si mungkin untuk makna konotasinya atau makna perasaannya itu berasal dari orang luar gitu, bukan dari orang tokoh utamanya gitu ya? Itu Mbak Isna. Ya, kalau saya bisa jawab sih sebenarnya gimana ya? Kan ini kita ceritanya menganalisis video gitu kan, menganalisis scan. Jadi tiap scan itu kita analisis makna denotasi dan juga konotasinya. Nah, misalkan dari scan pertama itu terlihat seperti ini. Nah, otomatis kita menganalisis apa yang kita lihat, apa yang tampak wujudnya, itu denotasi. Kemudian dari konotasinya sendiri, otomatis gimana ya? Itu bakalan berkaitan dengan yang nampak tadi. Jadi misalnya kalau misalnya itu menyinggung tentang si tokoh utama, si Michael O'Hare ini, otomatis kita bakalan menyinggung si tokoh utamanya, pastinya perasaan si tokoh utamanya, si Michael O'Hare. Nah, misalkan tadi si Michael O'Hare kan ditendang kepalanya, kepala berhelmnya. Nah, di situ makna konotasinya, kenapa bisa sehingga si Michael O'Hare ini ditendang kepalanya. Nah, perasaannya itu dari kenapa si lawannya ini menendang kepala si Michael O'Hare. Nah, di situ pasti terdapat makna tersiratnya atau makna konotasinya, karena pemain lawan ini tidak menyukai si Michael O'Hare karena si Michael O'Hare ini memiliki perbedaan bentuk tubuh dan warna kulit kayak gitu. Jadi kalau dikatakan dari orang lain, gimana ya? Soalnya kan kita menganalisis dari berdasarkan Allah, hilang lagi. Gimana Mbak Isna sih? Paham nggak sih? Sampai mana penjelasanku, bingung juga. Ya, paham Mas. Siap-siap. Paham. Ya, soalnya ini keluar masuk banget lah, nggak suka. Lanjut. Sip. Oke, terima kasih untuk tanggapan sanggahannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Gimana teman-teman yang lain, mungkin masih ada yang ingin ditanggapi atau ingin ditanyakan mengenai konsep semiotika rasisme. Dari Mas Ikhwan mungkin, di sini ada siapa aja sih? Ada Alif Lintang, ada Lingga, Ernestia, dari kelompok lain juga boleh, dari kelompok Wacana.
1, 2, 3. Saya rasa tidak ada ya. Jadi mungkin untuk presentasi dari kelompok kami, dari kelompok semiotika rasisme, sampai sini aja. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mohon maaf juga apabila terdapat banyak kekurangan selama presentasi. Mengucapkan mohon maaf dan saya dan Nitya cukup sekian sampai di sini. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Isna. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Alif Lintang Bagus Prasetya, NIM 19601241032, dan Mbak Aisyah Listia, NIM 19601241031, akan mempresentasikan hasil analisis kami atau hasil diskusi kami mengenai analisis wacana kritis pemberitaan kekerasan dalam sepak bola di Oke Bola. Yaitu kelompok kami, kelompok besar kami. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mulai dari pendahuluan, lanjut ke kajian teori, lanjut ke metode analisis, dan terakhir pada hasil atau kesimpulan. Baik, dimulai dari pendahuluan ya. Next. Latar belakangnya. Pada masa sekarang ini, olahraga sangat berkembang pesat di belahan dunia manapun, terutama sepak bola. Sepak bola merupakan olahraga yang digemari dari berbagai kalangan, baik orang tua, remaja, maupun anak-anak. Seiring dengan berjalannya waktu, penggemar sepak bola semakin banyak. Hal ini menjadikan terbentuknya sebuah basis pendukung kesebelasan atau yang biasa kita sebut dengan supporter. Dengan maraknya supporter ini mengakibatkan sebuah kefanatikan dalam diri mereka sendiri. Supporter dalam mengekspresikan sebuah fanatisme terhadap kesebelasan yang mereka dukung biasanya diperlihatkan dengan memakai berbagai macam atribut, mengkoleksi foto pemain bintang yang mereka gemari, dan rela untuk terjun langsung ke lapangan tempat bertanding kesebelasan yang didukungnya. Lanjut. Tujuan analisis. Tujuan dalam analisis wacana kritis ini adalah untuk memperoleh informasi yang berkaitan mengenai kekerasan dalam dunia olahraga, khususnya sepak bola, yang diambil dari berbagai sumber, salah satunya dari artikel berita, serta mengetahui bahasa media yang dipergunakan dalam memperluaskan berita ke khalayak umum. Next. Kajian teori. Kekerasan atau bahasa Inggrisnya violence, bahasa Latin violentus yang berasal dari istilah via berarti kekuasaan atau berkuasa. Artinya, pada prinsip dasar dalam hukum publik dan privat Romawi yang merupakan sebuah perilaku yang dilakukan secara fisik maupun secara lisan yang mencerminkan pada tindakan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan perorangan atau kelompok. Pada umumnya, berkaitan dengan kewenangannya, yakni jika diterjemahkan secara bebas dapat diartikan bahwa kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan penggunaan atau perilaku yang semena-mena itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini. Jadi, perilaku kekerasan sebuah tindakan atau respons seseorang dalam keadaan emosi yang mengakibatkan sebuah ancaman, pelecehan, menciderai pihak lain, atau perusakan fasilitas umum. Next. Menurut
Edward, olahraga adalah harus dilakukan dengan spontan dan melalui konsep yang diterapkannya melalui cara bermain, games maupun sports atau olahraga mengacu pada kontes, games, dan play yang membentuk konsep yang terstruktur dan bagus. Jadi, olahraga adalah suatu hubungan antara play yang berorientasi pada partisipan atau pemain untuk mendapatkan unsur intrinsik dengan tujuan menikmati aktivitas, dengan spektakel mengarah pada suatu penonton untuk mendapatkan unsur ekstrinsik yang bertujuan untuk menghibur penonton. Metode analisis. Next. Metode analisis. Dalam menganalisis wacana kritis ini, penulis menggunakan teori pendekatan dari Norman Fairclough. Konsep pada pendekatan ini menitikberatkan pada 3 level. Pertama, tiap teks secara bersamaan mempunyai 3 fungsi, yaitu representasi, relasi, dan identitas. Kedua, praktik wacana meliputi cara-cara para pekerja memproduksi teks. Yang ketiga, praktik sosial budaya menganalisis 3 hal, yaitu ekonomi, politik, dan budaya. Selanjutnya, hasil yang akan dibacakan atau dipresentasikan oleh Aisyah. Silakan, Aisyah. Oke, di sini akan saya lanjutkan. Kemudian mengenai hasil, di sini ada 10 hasil. Yang pertama, dari surat kabar occasion.com, yaitu judul beritanya, 2 pelaku pengeroyokan supporter usai laga PSS versus PSIM ditangkap. Kemudian penyajian informasinya, polisi mengamankan 2 orang yang diduga kuat pelaku penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya seseorang supporter sepak bola saat laga PSIM Yogyakarta melawan PSS Sleman. Kemudian ekspresi bahasanya, tindak tutur terdapat pada judul, yaitu pengeroyokan supporter. Next. Kemudian hasil kedua yang didapat dari occasion.com dengan judul berita, derby PSS versus PSIM merenggut nyawa Iqbal, sang ayah saya ada firasat tidak enak saat antar ke stadion. Dengan informasi rendahnya sikap toleransi dan pengetahuan tentang tindak kekerasan mengakibatkan terjadinya kerusuhan di antar supporter derby PSS versus PSIM yang merenggut nyawa Iqbal. Firasat seorang ayah tidak enak terhadap anak atau Iqbal yang menonton sepak bola di stadion SA. Next. Kemudian berita yang ketiga dengan judul berita, bentrok supporter derby PSS versus PSIM, yaitu ponsel Iqbal hilang, keluarga ingin kasus diusut tuntas. Dengan penyajian informasi kekerasan yang merenggut nyawa Iqbal pada saat bentrok supporter derby PSS versus PSIM, keluarga ingin kasus yang menimpa anaknya diusut tuntas, namun barang atau ponselnya yang bisa menjadi petunjuk penyelidikan yang hilang. Next. Kemudian berita yang keempat dengan judul bikin malu media asing soroti perbuatan mantan pemain timnas Indonesia yang tendang supporter. Nah, ini penyajian informasinya kurangnya kontrol emosional di dalam diri pemain sepak bola. Seperti halnya yang dijelaskan dalam berita di atas, bahwa di Indonesia tengah disoroti oleh media luar tentang hal yang memalukan, yaitu aksi mantan penggawa timnas Indonesia Saktiawan Sinaga yang menendang seorang supporter di tengah pertandingan berlangsung. Oke, langsung next.
Kemudian ada lagi dari berita Persija Jakarta versus Persikabo, yaitu Marco Simic dan Rico Simanjuntak akan dimatikan. Kemudian informasinya pekan ke-15 Liga 1 2021-2022 di Stadion Sultan Agung Persikabo 1973 akan melawan Persija Jakarta dengan instruksi yang disampaikan juru taktik Laskar Pajajaran agar anak asuhnya bermain dengan taktik untuk mematikan pergerakan Marco Simic dan Rico Simanjuntak. Oke, lanjut ke berita selanjutnya. Dengan judul berita hasil Liga 2 2021-2022. Tekuk Persijap Jepara PSIM Yogyakarta tembus 8 besar. Dengan informasi PSIM Yogyakarta mampu menekuk Persijap Jepara dengan skor 2-1. Pada pekan ke-9 grup C Liga, sehingga kemenangan itu membuat mereka berhasil tembus ke 8 besar sebagai runner-up. Next. Kemudian berita selanjutnya, usai dipermalukan Persita Tangerang, omah PSS Sleman dibakar orang tak dikenal. Kemudian penyajian informasinya, kantor PSS Sleman atau biasa dikenal omah PSS Sleman itu dibakar orang tak dikenal. Dengan orang yang membakar omah PSS Sleman ditangkap oleh CCTV. Penyebab oknum tak bertanggung jawab itu membakar kantor PSS karena tim tersebut baru saja kalah dari Persita Tangerang di laga lanjutan Liga 1. Kemudian berita yang terakhir, Eduardo Almeida ungkap kunci sukses Arema FC saat hajar Persib Bandung. Kemudian penyajian informasi, Eduardo Almeida mengatakan bahwa kita bekerja sama secara kolektif menciptakan beberapa peluang dan membawa 3 poin yang begitu penting. Pemain Arema FC Rizky Dwi Febrianto mengungkapkan kemenangan yang didapat Arema FC berkat 3 hal, yakni mengikuti instruksi pelatih, kekompakan tim, dan kerja keras di lapangan. Oke, selanjutnya masih ada 2 berita. Nah, hasil Liga 2 2021-2022 Perserang Libas Badak Lampung 1-0. Informasinya, duel sengit tersaji di sepanjang pertemuan Perserang melawan Badak Lampung, namun Perserang akhirnya tampil lebih tangguh karena berhasil menjebol gawang Badak Lampung lewat aksi Fakhri Ruzaman pada menit ke-57. Kemudian hasilnya Perserang menang tipis atas Badak Lampung dengan skor 1-0. Next, terakhir. Nah, di sini kesimpulan, berdasarkan 10 berita di atas merupakan kasus dalam olahraga, terutama pada olahraga sepak bola, dari kasus kekerasan wasit, pemain, pelatih, dan supporter. Kekerasan-kekerasan tersebut terjadi karena tingkat emosional yang tinggi, fanatisme negatif, dan kurangnya sportivitas. Pada kasus tersebut diinformasikan melalui media berita yang disajikan sedemikian rupa kepada pembaca dengan memperhatikan strategi penyajian dan ekspresi bahasa dan juga penggunaan metode penelitian analisis yang mengacu pada teori Fights Law. Kekerasan dalam sepak bola tidak hanya pada satu arah, namun juga terjadi beberapa arah seperti kekerasan antar supporter, kekerasan antar pemain, bahkan terjadi pemain terhadap wasit. Baik, mungkin presentasi dari kelompok saya cukup seperti itu. Apakah ada yang belum paham atau yang ingin ditanyakan? Silakan.
Tidak ada? Saya Silakan Mas Fatur. izin tanya ya. Tadi saya melihat beberapa beberapa surat kabar ataupun berita-berita yang hanya menunjukkan kayak semacam menginformasikan tentang kemenangan, cuman kemenangan ini. Nah, itu saya ingin tanyakan mengapa berita-berita tersebut dikategorikan sebagai berita-berita kekerasan. Gitu. Ada tadi beberapa seperti apa ya? Kayak misalnya misalnya Persija menekuk Persib Bandung gitu. Kok itu dikatakan sebagai kekerasan? Ada nggak tadi kayak seperti itu? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Fatur. Saya akan mungkin langsung menjelaskan ya. Jadi di sini kan saya menjelaskan mengenai analisis tentang kekerasan ya. Nah, di dalam analisis kekerasan ini terdapat kata-kata yang tergolong dalam kata-kata keras, yaitu contohnya seperti libas, menekuk, menghancurkan atau membakar. Jadi meskipun konteks beritanya itu positif ya. Contohnya tadi Persija berhasil menekuk Persikabo dengan skor misalnya 1-0 atau 2-0. Tetapi dalam konteksnya itu dalam judulnya itu terdapat ada kata-kata menekuk atau melibas. Jadi tergolong dalam kekerasan, analisis kekerasan. Seperti itu Mas Fatur. Apakah Mbak Aisyah mau menambahkan? Pendapat saya sama seperti Mas Alif. Jadi ya hampir sama seperti itu yang disampaikan oleh Mas Alif. Mungkin Mas Fatur udah paham atau masih bingung? Berarti misalnya sebenarnya itu kan bisa dikatakan kayak semacam berita positif, cuman gara-gara media atau reporter itu membuat berita dengan memasukkan kalimat-kalimat yang atau kata-kata yang berbau kekerasan ya, seperti itu ya. Ya, betul seperti itu Mas Fatur. Oke, terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Terima kasih Mas Fatur. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup? Baik, saya rasa cukup. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Bila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, tes. Ayo Is punya kuis. Tapi nanti sinyalku jelek jadi agak keluar-keluar, mohon maaf ya guys. Iki suaranya krungu ora, Lip? Krungu. Off kan bae Nun. Iya, nyong wis off cam ket mau tapi tetep bae metu-metu. Nah ya jadi rekam di Isna? sini. Nah, Ini udah record, guys. Astagfirullah. Isna, Ya, halo. ini nanti aku nggak kelihatan slide-nya soalnya sinyalnya jelek, jadi kamu yang ikutin aku ya. Oke. Siap. Oh, nggak udah muncul kan teman-teman? Sudah. Sudah. Baik, langsung mulai aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arnistia Putri Naswahanun, NIM 19601241018 dan Liga Priangga 19601241023.
Monggo. Ini adalah untuk memperoleh informasi yang kaitannya mengenai rasisme dalam olahraga yang diambil dari artikel berita serta mengetahui bentuk-bentuk bahasa media yang digunakan. Kajian teori pertama, rasisme. Rasisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rasisme diartikan sebagai paham atau golongan yang menerapkan penggolongan atau perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit dalam masyarakat. Halo, Nun, maaf Nun. Ya, Ini nggak kedengeran ya? slide-nya nggak ada nih. Terus recordnya kan mati kayaknya. Sorry, iya. tadi aku keluar sebentar. Oh, ya Mbak Isni. Ya, dari tujuan aja. Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh informasi yang kaitannya mengenai rasisme dalam olahraga yang diambil dari artikel berita serta mengetahui bentuk-bentuk bahasa media yang digunakan. Kajian teori. Pertama, rasisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rasisme diartikan sebagai paham atau golongan yang menerapkan penggolongan atau perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit dalam masyarakat. Rasisme juga bisa diartikan sebagai paham diskriminasi suku, rasa, golongan, ataupun ciri-ciri fisik umum untuk tujuan tertentu. Tujuan tertentu itu jelas bermakna sangat merugikan bagi si korban. Kemudian olahraga. Secara umum pengertian olahraga adalah sebagai salah satu aktivitas fisik maupun psikis seseorang yang berguna untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan seseorang. Kemudian selanjutnya itu ada metode. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis mengacu pada teori Norman Fairclough. Proses analisis teks ini sebagai micro-level, discourse, praktis sebagai meso-level, dan proses analisis sosiokultural praktis sebagai makro-level. Fairclough memusatkan perhatian wacana pada bahasa. Fairclough membagi analisis wacananya dalam 3 dimensi, meliputi analisis teks. Menurut Fairclough, analisis teks ini disebut pula dengan linguistic analysis. Teks di sini dianalisis secara linguistik dengan melihat kosakata, semantik, dan tata kalimat. Nah, selanjutnya adalah hasil. Di sini kelompok kami sudah merangkum 10 wacana yang sudah kami analisis. Yang pertama adalah wacana yang diambil dari sumber berita antaranews.com dengan judul berita UEFA buka penyidikan tindakan rasis yang dilakukan para supporter Montenegro. Kemudian strategi penyajian beritanya, UEFA membuka penyidikan terhadap tindakan rasis yang dilakukan para supporter Montenegro saat timnya menjamu Inggris dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Eropa 2020, Grup A di Stadion Kota Podgorica. Ekstensi bahasa yang digunakan, kosakata dalam berita ini menggunakan sistem transitifan karena di berita ini menjelaskan suatu tindakan rasis dengan menggunakan objek dalam peristiwa pada pertandingan sepak bola seperti berikut. Montenegro juga diduga melakukan 4 pelanggaran lain, yakni menyalakan kembang api, pelemparan objek ke dalam lapangan, gangguan keramaian, serta penghadangan tangga. Kemudian yang selanjutnya, wacana yang diambil dari sumber berita antaranews.com dengan judul berita Sunisali disemprot merica dalam serangan rasis. Strategi penyajian berita yang digunakan yaitu peraih medali emas senam Olimpiade asal Amerika Serikat, Sunisali disemprot merica dalam serangan bernuansa rasisme anti-A di Los Angeles. Ekstensi bahasa yang digunakan adalah tindak tutur. Bisa dilihat terletak pada judul dari berita tersebut yaitu Sunisali disemprot merica.
Oke, selanjutnya wacana berita yang diambil dari indosport.com dengan judul berita sampai menangis tunggal putri Malaysia buka suara terkait aksi rasisme yang diterimanya. Strategi penyajian berita yang digunakan, kekalahan tersebut tentunya membuat masyarakat Malaysia merasa kecewa. Namun Borhan Chirahim selaku Wakil Ketua Partai Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu mengungkapkan perasaan kecewanya bernada rasisme. Ujaran rasisme itu Borhan Chirahim lontarkan melalui sebuah unggahan di akun Facebook pribadinya sembari melampirkan foto Kisona Selva Durai. Ia juga menuliskan kata penghinaan. BAM menemukan orang India di daerah mana? Ya, hingga bisa menjadi pemain utama Malaysia. Tulis Borhan. Ekstensi bahasa yang digunakan yaitu kosakata. Penulis menggunakan kosakata permainan, cerminan dari memainkan atau main dalam kalimat permainan bulu tangkis. Tindak tutur, sekedar informasi kata sendiri merupakan sebuah istilah penghinaan yang digunakan terhadap orang-orang yang memiliki warna kulit gelap di Malaysia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Lingga, silahkan. Baik, di sini saya melanjutkan dari Mbak Anun ya. Selanjutnya itu ada berita, sumber beritanya itu dari liputan6.com. Untuk judul beritanya itu ada jadi sasaran pelecehan rasis, striker FC Porto ngamuk di lapangan. Strategi penyajian beritanya itu dari judul yang telah dipaparkan di sini, penulis mengajak para pembaca untuk ikut merasakan emosi dari striker FC Porto, dalam hal ini Moussa Marega. Untuk ekstensi bahasanya, transitif dibuktikan dengan beberapa kalimat yang menunjukkan aktor yang menyebabkan terjadinya tindakan. Di bawah ini ada ulasan dari beritanya, seperti manajer FC Porto Sergio Conceição mengambil keputusan untuk menggantikan Marega pada menit ke-72 saat meninggalkan lapangan. Marega mengarahkan ibu jari ke arah kerumunan penonton serta membuat gerakan cabul. Tetapi aksinya itu berhasil diredam rekan satu tim. Untuk yang berita selanjutnya itu sumber beritanya dari olahraga.score.id. Judul beritanya Olimpiade Tokyo 2020. Terindikasi rasis, pimpinan tim balap sepeda Jerman dipulangkan. Untuk strategi penyajian berita, penulis menuliskan berita tersebut bertujuan memberitahu pembaca bahwa telah terjadi tindakan rasisme dalam dunia olahraga, khususnya dalam cabang olahraga balap sepeda. Isi berita tersebut menjelaskan bagaimana saat direktur olahraga tim balap sepeda Jerman, Patrick Moster, ekstensi bahasanya di sini ada kosakata yang digunakan penulis antara lain balap sepeda yang menunjukkan cabur berita tersebut. Setelah itu ada kosakata Jerman yang menunjukkan negara asal berita tersebut, dan selanjutnya ada Patrick Moster sebagai pelaku tindak rasisme dalam berita tersebut. Untuk tindak tuturnya, yaitu saya ngeri dan ingin mengatakan dengan jelas bahwa saya tak ada hubungannya dengan komentar ini. Kata-kata yang digunakan tidak dapat diterima tuturnya. Terus untuk metamorfora, dikutip dari Antara, Patrick Moster terdengar menyebut Azzedine Legab atau Tunisia dan Emmanuel Gebreyesus atau Eritrea sebagai penunggang unta. Baik, selanjutnya itu berita selanjutnya dari sumbernya jawapos.com. Untuk judul beritanya yaitu kasus rasisme makin parah, Son diejek sipit, Balo dengan suara monyet. Strategi penyajian berita, judul berita kasus rasisme makin parah, Son diejek sipit, Balo dengan suara monyet. Memberitahukan bahwa terjadi kasus tindakan rasisme di dalam dunia sepak bola yang semakin parah. Isi berita menjelaskan bahwa bintang Tottenham Hotspur Son Heung-min dan striker Brescia Mario Balotelli sama-sama jadi sasaran ejekan berbau rasial. Tidak dalam satu laga, melainkan dalam liga dan laga yang berbeda. Fans Verona terdengar bersuara seperti monyet untuk menghina Balo
untuk menghina Balo. Sementara itu penyokong Everton memamerkan gestur batas sipit untuk merendahkan Son. Bagi Son, itu kali kedua dirinya mengalami perundungan berbau rasisme. Begitupun dengan Balo, itu juga bukan kali pertama dirinya mengalami perundungan berbau rasisme. Untuk ekstensi bahasanya itu ada metamorfora yang mengungkapkan adanya kata yang menyebutkan sipit dan suara monyet. Untuk tindak tuturnya, pihak Verona menyangkal kejadian yang terjadi. Saya konfirmasi kami sama sekali tak mendengar apa-apa soal itu atau suara monyet, klaim Herman Veronica Maurizio Setti. Untuk selanjutnya itu dari sumber berita Sky News. Judul beritanya Hungary versus England match. FIFA opens disciplinary proceeding over racist during game in Budapest. Strategi penyajian berita, menuliskan judul berita. Pertandingan Hungaria versus Inggris. FIFA memulai proses disipliner atas rasisme selama pertandingan di Budapest. Bertujuan untuk memberitahukan kepada pembaca portal berita bahwasanya telah terjadi tindakan rasisme di dalam dunia sepak bola. Dalam isi berita menjelaskan bahwa saat pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang dilaksanakan di Budapest atau ibu kota Hungaria 3 September 2021 telah terjadi tindakan rasisme yang dilakukan oleh supporter Hungaria yang ditunjukkan kepada salah satu pemain dari Inggris. FIFA selaku badan organisasi sepak bola dunia mengecam keras akan kejadian tersebut dan memberikan sanksi terhadap tim Hungaria. Untuk ekstensi bahasanya, pertama itu ada kosakata, penulis menggunakan kosakata permainan, cerminan dari memainkan atau main. Dalam kalimat permainan sepak bola, pelecehan atau dilecehkan. Yang kedua ada sistem ketransitifan. Pemain Inggris dilecehkan secara rasial. Terus untuk struktur nominalisasinya itu ada dua perspektif, yaitu supporter tim Hungaria melecehkan pemain Inggris, dan yang satu lagi pemain Inggris dilecehkan supporter tim Hungaria. Untuk modalitasnya menolak segala bentuk rasisme dalam kekerasan serta segala bentuk diskriminasi atau pelecehan. Tindak tutur, pemimpin Hungaria Viktor Orban yang menyebut pengungsi sebagai penyerbu Muslim. Dan untuk metaforanya itu Boris Johnson mengutuk pelecehan itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu sumber beritanya dari bola.net. Rasis supporter Montenegro teriakan suara monyet pada Hudson Odoi. Strategi penyajian beritanya itu pemain muda Inggris Callum Hudson Odoi jadi salah satu korban sasaran aksi rasisme dari fans Montenegro. Isi berita menarik karena berita menggambarkan keadaan sebenarnya. Tindakan rasis yang dilakukan fans Montenegro terhadap Hudson Odoi dalam pertandingan Inggris versus Montenegro. Ekstensi bahasa, kosakatanya itu penulis menggunakan kosakata terluka yang bermaksud terluka secara mental bukan fisik. Sistem ketransitifan fans Montenegro yang menirukan suara monyet kepada Hudson Odoi. Dan untuk struktur nominalisasinya itu beberapa pemain lain Inggris juga mendapatkan perlakuan yang sama dari fans Montenegro. Modalitasnya menolak segala bentuk rasisme, sudah lama ada gerakan anti rasisme namun belum ada penyelesaian terhadap masalah tersebut. Tindak tuturnya Hudson Odoi yang mengatakan saya tidak berpikir aksi rasisme boleh ada dimanapun. Kami semua sama, kami harus memainkan laga yang adil dan menikmatinya. Tapi saat Anda mendengar suara itu dari supporter maka itu tidak benar. Dan untuk metaforanya tindakan rasisme tersebut jelas melukai pemain. Nah, untuk yang selanjutnya itu sumber beritanya dari BBC News. Judul berita, 4 orang ditahan dan pernyataan Marcus Rashford saat saya tidak akan minta maaf karena jati diri saya. Strategi penyajian berita, 4 orang ditahan setelah para pemain timnas Inggris menjadi sasaran pelecehan rasial setelah kekalahan dalam final Piala Eropa 2020 melawan Italia. Dan untuk ekstensi bahasanya itu tindak tutur. Selanjutnya Mbak Isna. Nah, untuk yang selanjutnya itu sumber beritanya dari bola.net. Judul beritanya diperlakukan rasis, ini reaksi keren Dani Alves. Penulis mengawali dengan judul yang berupa sikap yang dewasa terhadap rasisme. Selain itu, lampiran video juga memperjelas keadaan yang terjadi.
Untuk ekstensi bahasanya kosakata kata meracuni sebagai pengganti kata menyebar. Untuk ketransifannya itu fans yang melemparkan pisang ke arah Alves. Struktur normalitasnya fans yang menirukan suara monyet untuk mengejek pemain tertentu. Dan untuk modalitas, semua pihak sudah berusaha keras memerangi rasisme, namun perjuangan itu masih jauh dari kata selesai. Selanjutnya tindak tutur ketika hendak mengambil tendangan pojok, Alves mengambil pisang yang dilemparkan ke arahnya dengan cuek, dia mengupas pisang itu dan memakannya dengan santai. Dan untuk metaforanya, tindakan rasisme seperti itu jelas meracuni sepak bola. Nah, di sini ada pembahasan dari beberapa berita yang sudah dibahas, banyak kasus rasisme yang dilakukan oleh supporter kepada atlet yang disebabkan emosi karena tim yang didukung mengalami kekalahan. Berdasarkan struktur bahasa yang digunakan, banyak dari berita yang pro terhadap korban rasisme, yaitu atlet. Ini terlihat dari pemilihan kata yang menarik, perhatian pembaca yang fair, dan tidak ditutup-tutupi oleh penulis. Selain itu, penulis juga menyampaikan pendapatnya jika kasus rasisme harus diakhiri karena akan menimbulkan pecahan suku, ras, dan agama. Selanjutnya, nah sini sumber-sumbernya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Dan untuk teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan. Oh ya, mungkin sedikit ya dari saya ingin bertanya. Ya, Mas. Tadi itu ada menggunakan sistem ketransitifan atau apa tadi, itu pengertiannya apa ya, maksudnya itu apa gitu, bisa dijelaskan nggak? Terima kasih. Baik, Mas Yusman, mungkin bisa saya jawab sedikit ya. Yang pernah saya baca itu sistem ketransitifan itu ketransitifan merupakan kemampuan verba itu sebagai poros atau kepala kalimat untuk menguasai dan menghadirkan sejumlah argumen. Ya begitu, mungkin Mbak Anun ada yang mau ditambahin, Mbak Anun? Tambahan sedikit, mungkin ketransitifan itu sendiri adalah kekuatan verba yang mengikat argumen inti. Ini menurut bahasa Indonesia, ketransitifan juga berkaitan erat dengan sifat argumen yang kehadirannya ditentukan oleh verba dalam sebuah kalimat. Contohnya ya seperti tadi sudah yang terdapat di PPT. Contohnya misal seperti yang tadi berita ini, ketransitifan fans yang melempar pisang ke arah Alves.
Kemudian jadi sistem ketransitifan fans Montenegro yang menirukan suara monyet kepada Hudson Odoi. Gitu. Jadi kayak apa ya? Diselesaikan secara rasial. Mungkin kayak ibarat seperti itu. Mengibaratkan sebuah argumen. Seperti itu Mas Iwan yang saya pahami. oh oke Mbak, baik. Terima kasih ya jawabannya. Baik, bagaimana teman-teman yang lain? Ada pertanyaan lain atau tanggapan lain? Masih boleh bertanya? Oh ya, kalau masih boleh tanya dikit lah. Apa sih dasar supporter ya? Misalnya supporter, apa sih dasarnya supporter melakukan rasisme kepada atlet gitu? Maksudnya untuk apa? Tujuannya apa? Dasar apa gitu? Nah, saya bisa jawab sedikit ya. Kalau menurut saya itu kayak tadi kan dijelaskan juga di BPT ya, Mas Fatur, kayak ada faktor dari kekalahan tim yang misalnya, contohnya kita ambil misalnya Mas Fatur mendukung Sleman nih, ngelawan apa nih misalnya, ngelawan tim lain terus kalah nih, Mas Fatur nggak terima baru melakukan hal-hal rasisme gitu. Banyak sih faktor-faktornya, mulai dari kekalahan, terus yang tadi banyak juga kasus di luar negeri kayak misalnya yang berkulit hitam gitu-gitu, terus yang kayak pokoknya adalah oknum-oknum tertentu yang pasti kayak gitu yang melakukan rasisme mulai dari fisik ataupun ya tadi tim yang dia bela itu mengalami kekalahan seperti itu. Mas Fatur mungkin kurang atau gimana? Ya sih betul sih karena mungkin kalah. Tapi maksudku kenapa nggak ini aja sih? Misalnya kalau misalnya kalah ya udah kalah berarti nggak menang misalnya. Terus kalau misalnya kita kulit hitam ya emang kita keturunan orang kulit hitam gitu. Maksudnya kenapa nggak kayak gitu? Ya. Ya karena itu ada rasisme Mas Fatur, kalau gitu kan nggak ada gitu. Maksudnya kan pemikiran orang tadi kan, perspektif orang itu beda-beda kan, ada yang memang kalau emang udah ya adalah dari beberapa orang sekitar juga kalau emang udah mendukung banget nih apapun bisa dia lakuin gitu. Karena ada orang yang memang sangat antusias lah gitu, sangat-sangat antusias sampai nggak terima dengan hasil atau kenyataan yang didapat gitu. Bagaimana Mas Fatur? Oke lah. Mungkin aja ada tanggapan dari teman lain mungkin. Ya mungkin teman-teman yang lain silakan kalau misalnya ada tambahan atau pertanyaan lain. Bagaimana teman-teman? Cukup mungkin? Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan pertanyaannya. Semoga itu dapat membantu kita semua juga ya, mendapatkan ilmu baru. Mungkin cukup sekian. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.